Ki. Apa Ya. karena terus keringatan jadi lelap, nggak bisa lelap. Matanya sih berusaha lama baru bisa tidur gitu. Ya, ya mungkin nanti kalau saya sih memandangnya bukan dari lupusnya, ya kelihatannya sih Iya. dari kondisi yang sekarang sedang mencekam. Ya Bu, ini aja lah konektivitas dengan Allahnya ya diperbaiki. Ya, saya juga nggak pakai obat anti cemas, nggak pakai itu aja ya. Kita coba dengan memperbaiki koneksi kita dengan Tuhan kita ya. Jadi itu juga akan berpengaruh sangat baik ya. Itu yang Mungkin saya. karena kecemasannya juga Pak Dokter, Iya, cemasnya betul. mungkin ya. Iya, Iya, karena saya itu nggak bisa denger apa-apa, langsung dek gitu, langsung keringatan gitu. Jadi kayaknya jadi masuk di otak gitu, pak gitu pikirannya itu. Jadi kayaknya badan itu jadi agak-agak lemas gitu bawaannya. Tapi diperkuat aja sih, aduh harus kuat gitu. Ya. Iya, saya sendiri juga mengalaminya pada saat saya baru tahu sadar bahwa adik saya itu ternyata COVID. Nah, pada hari itu, sore itu ya, itu 2 hari sebelum adik saya meninggal itu, saya tiba-tiba diserang merasa panas di belakang karena ketakutan. Iya, mungkin ya Pak Dokter. Waktu itu saya nggak tahu bahwa itu ketakutan. Saya pikir wah ini saya kena karena memang salah satunya itu kan yang kena itu biasanya bagian punggung ada rasa panas. Saya ukur suhu ternyata saya 37,2. Nah, itu 3 hari itu terus ada asma. Jadi Bu memang kita itu dilengkapi ada 2 sistem saraf sadar, sistem saraf otonom Bu. Ya. Sistem saraf sadar itu saya ngomong begini, saya mendengarkan Ibu, saya berkomunikasi dengan Ibu dan yang lain-lain juga itu adalah saraf sadar. Tapi ada saraf tidak sadar di mana itu saraf tidak sadar itu tidak kita bisa kendalikan dan sebagian besar daripada tubuh kita sebenarnya dikendalikan oleh saraf tidak sadar itu ya. Nah, saraf tidak sadar itu sangat dipengaruhi oleh mood, Bu, oleh suasana hati. Ya, gitu. Jadi itu misalnya nanti kita kalau kita cemas jantung kita jadi berdebar lebih kencang. Iya, benar. Jadi keringatan keluar. Iya, kemudian saya jadi merasa mual gitu ya. Kemudian saya jadi merasa pengen ke belakang. Nah, itu karena saraf otonom. Gitu, Bu ya. Ya. Makasih ya, Bah. Ya, baik. Ya. Apa pertanyaan berikutnya? Mbak Omi yang ini Abah ada yang di rumah sakit. Oh gitu. Dia tugas di rumah sakit. Oke, oh iya ini ya Mbak Omi ini. Tapi Mbak Omi nggak ikut denger ya? Ada Mbak Omi, ada. Ada Mbak Omi. Ini Mbak Omi yang dadah. Mbak Omi dadah. Mana Mbak Omi kok nggak kelihatan? Yang pakai masker. Oh iya. Oke. Apa saya nggak ada di sini kali ya? Nggak kelihatan Abah ya? 2, 3, 4 sini ada. Baik, Mbak Omi ya. Ini bagaimana dengan tenaga kesehatan kerja di rumah sakit dengan autoimun lupus ya? Dalam menyikapi wabah COVID ini tetap masuk kerja dan memberikan pelayanan karena kita swasta kalau nggak kerja kita tidak dapat gaji. Mesti daftar ke Jokowi ini. Kenapa? Belum. Ya baik. Jadi ini nanti juga ditanyakan oleh ada perawat juga nanti ada yang beberapa ke saya ya termasuk ya ada dokter gigi juga ada ya yang menghadapi masalah ini karena dokter gigi lebih lagi kan ya berdekatan dengan mulut orang ya. Nah jadi sekarang Mbak Omi ini apa di kesehatannya apa di perawat ya Mbak Omi kok nggak terdengar Mbak Dewi dia di mute Mbak belum dibuka mute-nya ini punya Mbak Omi-nya. Oh, Mbak Omi-nya. Iya. Mbak Omi. Ya. Ya, Mbak gimana? Omi ditanya sama Abah. Bidan. Oh, bidan. Oke, bidan memang lumayan risiko ya. Oh, ini dia Mbak Omi yang kelihatan jelas nih. Ya, Mbak Omi kan bidan ya. Jadi memang tadi saya sudah cerita bahwa orang dengan lupus sendiri atau dengan autoimun sendiri sudah merupakan satu kelompok vulnerable. Oh, ada ininya. Jadi kelompok yang rentan.
Terus kemudian keduanya juga Mbak Omi bekerja sebagai petugas kesehatan. Itu juga ada risiko yang meningkat ya, apalagi berurusan dengan tindakan dengan ya yang misal menolong persalinan. Mbak Omi mau Di poli kandungannya. oh, poli kandungan. Oke, jadi ada paparan dengan pasien berarti ya. Nah, kalau ada paparan dengan pasien, nah itu juga merupakan satu faktor risiko. Jadi memang untuk untuk petugas-petugas kesehatan itu yang juga punya autoimun, kalau memang dikhawatirkan misalnya paparannya itu tidak bisa dicegah dengan baik, misalnya taruhlah tidak tersedia APD yang cukup ya gitu untuk pengamanan. Nah, itu kita bisa sebetulnya sih lebih aman untuk memilih misalnya kalau boleh diperbolehkan kita tetap bekerja tapi tidak berhubungan dengan pasien langsung. Nah, kalau memungkinkan ya. Karena di sini juga saya barusan kemarin memberikan rekomendasi, tapi dia PNS sih ya, bukannya seperti Pak Om itu. Jadi dia adalah seorang perawat ya yang bekerja di ICU ya, tapi ICU-nya itu bukan ICU yang khusus untuk COVID, tapi dia justru lebih lebih takut. Karena apa? Karena dia tidak tahu yang di ICU itu apakah dia juga COVID juga gitu. Beda dengan misalnya di ruang yang sudah isolasi COVID itu udah jelas. Nah, jadi memang kalau bisa, kalau sistem di kepegawaian atau sistem hubungan kerja di rumah sakit tempat Ibu bekerja itu memungkinkan, Ibu sebaiknya memang bekerja tetap, tetapi tidak melayani pasien. Misalnya nanti apakah ada hal biasa taruhlah, tapi medical record juga sama Bu, karena itu kan ada lembaran-lembaran yang nanti harus terpapar juga kan dengan pasien tadinya ya, jadi risikonya. Jadi nanti kalau memungkinkan Bu ya, tapi kalau tidak memungkinkan ya Ibu Omi harus betul-betul menjaga diri gitu ya, termasuk ya pada saat bekerja dan juga nanti pulang kerja sampai rumah, karena kita mungkin membawa sesuatu ya. Ada yang masih belum terjawab, Mbak Umi? Kalau untuk vitamin Dok, enggak bisa. Oh, vitamin, oke. Jadi vitamin tidak menggantikan hal-hal yang sudah disarankan oleh kita semua mengenai kehati-hatian itu ya, mengenai kebersihan lah pokoknya ya, kebersihan cuci tangan dan sebagainya ya. Kemudian kita pakai masker kalau memang berhadapan dengan pasien. Kita juga harus jaga jarak, itu semuanya harus dilakukan. Nah, vitamin memang yang jelas ada gunanya itu pertama adalah vitamin D ya. Vitamin D itu yang jelas terbukti itu sebetulnya adalah bukan pencegahan, adalah yang untuk penanganan. Jadi pada orang-orang yang flu saja, misalnya tidak bukan flu karena COVID itu, dengan menggunakan 50.000 unit vitamin D 1 minggu sekali atau 10.000 unit seminggu 3 kali, itu akan menambah sistem imunnya dengan lebih baik ya itu. Nah, jadi untuk pencegahan sih boleh saja Ibu misalnya nanti pakai yang 5.000 unit aja sehari ya. Karena sekarang berjemur juga barangkali agak susah ya kalau orang-orang kerja. Kedua adalah vitamin E ya. Vitamin E itu mirip-mirip seperti estrogen. Jadi dia juga berpengaruh pada kinerja dari sistem imun ya. Itu. Nah, yang ketiga adalah vitamin C, ascorbic acid. Nah, dia juga ascorbic acid dia juga bekerja juga pada sistem imun ya. Jadi ada 3 hal itu. Nah, kalau kita mengadopsi yang dari India, itu di India itu untuk orang-orang medis, para medis ya, bidan, dokter, perawat, itu mereka mendapatkan perlindungan dengan diberikan kloroquine Bu. Kloroquine ya. Nah, itu di sana pakai yang 150 mg base atau 250 mg yang fosfat itu seminggu 3 kali ya. Itu dipergunakan seminggu 3 kali. Tapi untuk kali pertama itu kloroquine-nya itu 2 tablet ya, 2 tablet kemudian teruskan seminggu 3 kali satu tablet ya. Itu adalah untuk melengkapi pencegahan. Tapi di Indonesia belum ada ketentuan seperti itu ya. Tapi kalau kita baca jurnal itu yang menerapkan seperti itu adalah di India ya. Jadi itu barangkali kalau vitamin tadi ada 3 hal tadi bisa diperoleh dari berjemur misalnya vitamin D ya, tapi kalau tidak bisa berjemur dengan secukupnya maka kita menggunakan vitamin D yang merupakan suplemen. Vitamin E, lalu vitamin C, juga zinc ya.
zinc yang biasa dipakai untuk itu tuh yang orang yang suka diare itu, nah itu juga bisa dipergunakan juga untuk memperbaiki kinerja sistem. Ya. Gitu ya, Mbak Omi. Pak Ada Dokter, yang ya kalau misalnya minuman serbat kayak serai, kayak yang lagi ngetren nih, gimana dok? ya itu boleh saja dipakai, tapi itu belum ada bukti ilmiah ya. Jadi kalau yang saya sebutkan tadi ada bukti-bukti ilmiahnya, walaupun ya kita belum adopsi sebagai satu bentuk apa namanya pedoman ya gitu. Tapi ada bukti-buktinya, jadi ada penelitian-penelitian. Tapi kalau serbat, serai, kalau mau dipakai ya silahkan aja. Tapi kalau misalnya saya belum menemukan bukti-bukti ilmiahnya bahwa itu secara khusus ya dapat dipergunakan untuk yang kondisi yang sekarang ini. Tapi kalau bahwa dia jadi membuat kita jadi lebih nyaman, tubuh kita jadi lebih sehat, itu silakan aja ya. Jadi saya tidak akan melarangnya. Tapi yang jelas tidak boleh untuk yang autoimun khususnya lupus, Sjogren ya. Kemudian mereka yang sistemik sklerosis dan juga yang mengalami dermatopolimiositis itu adalah echinacea. Itu nggak boleh, yang mereknya macam-macam kan echinacea itu. Jadi juga termasuk yang mengandung gamat itu juga tidak boleh ya. Karena itu justru nanti akan mengacaukan lagi sistem imun yang sedang ditata oleh obat-obatan yang sedang dimakan. Sehingga nanti bisa timbul flare ya. Jadi itu memang menguatkan sistem imun untuk di orang lain, tapi untuk orang yang autoimun, untuk orang HIV misalnya itu juga tidak baik ya. Oke. Ada lagi? Teman-teman, ini kan kita pakai halo. Oh ya, teman-teman mohon maaf, ini kita kan pakai yang gratisan nih, jadi sisa 4 menit. Jadi buat Sila sama Ibu Linda, mungkin kalau ada pertanyaan boleh nggak, Mbak? Sila sama Mbak Linda, sama tadi titipan pertanyaan yang lalu dijawab lewat WA, Mbak. Mohon maaf. Boleh. Ya. Kalau makasih tugas banyak. Kalau Dewan sih saya akan Makasih, Mbak. Makasih buat teman-teman yang udah gabung hari ini. Mungkin makasih juga buat Abah yang sudah meluangkan waktunya. Semoga kita semua sehat-sehat. Sehat-sehat. Abah juga. Tadi deg-degan juga dengar Abah diperiksa pasien COVID. Semoga semua kita dilindungi dari wabah dan semoga wabah ini segera berlalu. Terima kasih semuanya. Kita akhiri sampai di sini perjumpaan kita. Kita lanjutkan mungkin. Semoga Abah ada waktu lagi di kesempatan. Dan mungkin juga tadi karena ada pentingnya masalah psikis, mungkin kita akan buka sesi dengan spesialis penyakit jiwa nanti. Ada sesi lanjutannya karena ada ternyata ada pengaruh yang kuat juga ya, Bah ya, terkait dengan kecemasan dengan flare kita gitu. Iya. Makasih banyak teman-teman, makasih Abah. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay connected ya, untuk dengan Allahnya ya. Kalau dengan yang lain ya. Insya Allah. Insya Allah. Makasih Abah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.